Masih berhubungan dengan informasi yang baru saja Anda saksikan. Fenomena munculnya Crazy Rich semakin disorot setelah dua orang yang dijuluki Crazy Rich, Indra Kents dan Doni Salmanan, diduga terlibat penipuan investasi. Crazy Rich yang berusia rata-rata antara 20 hingga 30 tahun ini menarik untuk diulik karena dicurigai ada pencucian uang di balik kenaikan harta mereka secara cepat. Di sisi lain, masyarakat memberikan apresiasi berlebihan kepada para Crazy Rich ini, seolah-olah tak mempedulikan lagi dari mana sumber uang berasal. Kita bahas sore ini bersama peneliti Indef, Mas Eko Listianto. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak Eko, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Pak Eko, fenomena Crazy Rich ini sekarang kemudian dikaitkan dengan pencucian uang. Bagaimana dugaan ini bisa muncul Pak Eko? Ya, tentu saja kalau kita bicara pencucian uang ini ranahnya hukum sebetulnya ya. Yeah. Tapi memang kalau dari sisi ini ya perilaku lah kita melihatnya begitu dari para tersangka ini ya memang kelihatan memang ada ya bentuk pencucian uang tadi begitu. Karena kan bentuk pencucian uang kan macam-macam ya, ada yang mungkin ada juga yang sifatnya adalah ya membeli ya, mentransfer dan lain-lain. Cukup banyak sih sebetulnya modus-modusnya kira-kira begitu. Tapi mungkin orang ahli hukum yang tahu ya, dan mungkin juga nanti dari Barreskrim ya, dan mungkin juga pihak-pihak terkait. Saya yakin juga PPATK juga harus bergerak begitu ya untuk melihat skema-skema pencucian uang yang dilakukan ini begitu. Tapi saya rasa ya ini ya dugaan yang sangat wajar begitu, karena kan ya kalau dilihat dari kecepatan ya dari aset terus yang meningkat luar biasa, dan juga bagaimana kemudian korban-korbannya juga cukup banyak, dan juga bagaimana kemudian korban-korbannya juga cukup banyak. Ya ini sepertinya begitu ya, memang salah satunya mengarah ke sana begitu Mbak Putri. Pak Eko, tapi kalau misalnya Indef melihat kemunculan Crazy Rich ini, sebenarnya apa yang harus diwaspadai? Ya, ini kan sebetulnya adalah katakanlah bentuk-bentuk baru ya dari jenis-jenis penipuan lah kira-kira begitu. Yeah. Kalau beberapa tahun yang lalu ya mungkin sifatnya masih bentuknya ada yang arisan ya, atau koperasi yang macam itu ya, atau bentuk-bentuk lain yang segmen ininya ya, target korbannya itu adalah masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat bawah begitu. Nah, kalau kita lihat yang fenomena terbaru ini dari Crazy Rich yang kemudian juga ternyata menjual quote unquote begitu ya, berbagai macam bentuk-bentuk seolah-olah trading tapi sebenarnya judi gitu ya. Nah, ini kan kalau dilihat sebetulnya marketnya juga bukan, atau katakanlah target sasaran korbannya itu kan bukan orang yang tidak terliterasi oleh keuangan kan sebetulnya. Iya, betul. Mereka betul. Cukup digital native gitu ya. Terus kemudian dengan situasi pandemi hampir 2 tahun ini, kita juga secara umum masyarakat Indonesia sangat lebih akrab dengan dunia digital, internet begitu. Nah, di sisi lain fenomena ekonominya itu begini, investasi ya di tengah pandemi ini juga memang rata-rata turun ya ininya ya, returnnya begitu. Yeah. Sehingga kemudian kan kita misalkan nabung di bank ya, atau deposito di bank juga returnnya juga lebih kecil begitu, karena memang dunia usaha lagi lesu ya, sebagian besar akhirnya kalau mau invest memang nilai hasil investasinya itu nggak gede-gede banget kira-kira begitu ya, yang sifatnya keuangan yang normal begitu. Nah, mungkin ini juga celah yang dimanfaatkan begitu, sehingga mereka katakanlah ya dengan hingar-bingar sosial media dan dunia digital kemudian mempromosikan lewat jalur-jalur ini, dan ternyata korbannya cukup banyak begitu ya. Itu salah satunya begitu. Nah, ke depan kan mungkin cara-cara lain yang akan dikembangkan kan begitu ya, tapi fenomena penipuannya kan terus ada dugaan saya ya. Iya, katakanlah sekarang artinya ada 3 pihak, ada korban, kemudian di tengah-tengahnya afiliator yang dikatakan Crazy Rich ini, kemudian ada penyandang dana tentu saja. Nah, apakah kemudian mereka yang bertindak sebagai afiliator ini di awal memang sudah tahu betul bahwa ini bentuk penipuan, atau ada yang mengatakan tidak mengetahui juga bahwa tidak tahu ini bentuk penipuan, tidak tahu ini bentuk kejahatan? Oke, ya itu ranahnya penyidikan kayaknya sepertinya ya Mbak Putri ya, nanti dalam mengeksplorasi ininya ya, bagaimana kemudian proses mereka menjadi afiliator dan apa saja yang mereka sebetulnya lakukan ya dalam konteks ini begitu. Nah, tapi ya secara umum kan tentu
ini kan istilahnya yang ada di permukaan ya. Betul, betul. Tentu di belakangnya ada hal-hal yang lebih gede lagi gitu ya. Mungkin diperkirakan, walaupun saya sendiri juga nggak bisa menyampaikan begitu seperti apa sebenarnya gunung es di belakangnya ini begitu. Tapi kalau dilihat kan ya ini anak-anak katakanlah generasi milenial dan Gen Z gitu ya, yang masih muda-muda dan kemudian dengan tadi ya upaya-upaya untuk membuat mereka ya sangat kaya begitu, tapi sebetulnya ada korban yang lainnya. Nah ini yang kemudian membuat orang tertarik. Tapi sebetulnya lagi-lagi ya ini kalau bicara soal bagaimana ke depan ya sebetulnya memang harus ada upaya untuk lebih mensosialisasikan lagi ke masyarakat bahwa ya kalau mau invest harus benar-benar yang pertama harus legalnya itu jelas ya di Indonesia misalkan begitu, itu harus pertama itu harus dilakukan, terus kemudian juga ya harus istilahnya rasional begitu ya, jadi nggak instan ya, nggak ada yang instan ya para ini ya mungkin generasi kelas menengah atas ya yang sebetulnya saya duga sebagian besar korbannya ini. Nah ini punya ini ya gambaran begitu, oh kalau saya invest di dalam bentuk-bentuk binary option kayak gini ini ya ini kan judi sebetulnya, tapi kira-kira berapa returnnya. Nah dari situ sebetulnya bisa diinikan ya, di create begitu supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya begitu. Oke, baik. Mas Eko terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Connected. Intinya waspada, hati-hati gitu ya berkaitan dengan kemunculan Crazy Rich yang kemudian menawarkan investasi-investasi yang diketahui belakangan bahwa itu penipuan. Tapi berkaitan dengan apakah ini sebagai bentuk pencucian uang, itu nanti para penegak hukum yang akan membuktikan. Terima kasih banyak Mas Eko Listianto dari Indef. Sama-sama Mbak Putri. Terima kasih. Ya.